warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita Ihsan Nurin Tias dengan NIM 1907026551 dari kelas Gizi 5B UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anemia remaja guna memenuhi tugas pendidikan gizi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Pradipta Kurniasanti SKM MGizi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, definisi anemia, yang kedua, gejala anemia, ketiga, penyebab anemia, keempat, pencegahan anemia, dan kelima, pengobatan anemia. Definisi anemia. Nah, sebelum kita mulai, tahu nggak sih apa itu anemia? Anemia merupakan kondisi ketiga tubuh kekurangan sel darah merah sehingga tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen. Anemia merupakan suatu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam sel darah merah tubuh kadarnya lebih rendah dari normal atau lebih dikenal dengan nama penyakit kurang darah. Prevalensi anemia di Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini dapat berpengaruh pada kualitas SDM di Indonesia. Nah, tahukah kamu remaja putri mempunyai resiko yang lebih tinggi terkena anemia daripada remaja putra? Karena setiap bulan pada remaja putri mengalami haid. Seorang wanita yang mengalami haid yang banyak selama lebih dari 5 hari dikhawatirkan akan kehilangan zat besi, sehingga membutuhkan zat besi pengganti lebih banyak daripada wanita haidnya hanya 3 hari dan lebih sedikit. Tahukah kamu, secara morfologis, anemia dapat diklasifikasi menurut ukuran sel dan hemoglobin yang dikandungnya, yaitu ada 3. Yang pertama, mikrositik, yaitu pada anemia mikrositik, pada ukuran sel darah merah bertambah besar dan jumlah habit tiap sel juga bertambah. Ada 2 jenis anemia makrositik, yaitu anemia megaloblastik atau kekurangan vitamin B12, asam folat, dan gangguan sintesis DNA. Dan sedangkan anemia non-megaloblastik yaitu eritropoiesisi yang dipercepat dan peningkatan luas permukaan membran. Yang kedua, mikrositik, mengecilnya ukuran sel darah merah yang disebabkan oleh defisiensi besi, gangguan sintesis globin, porfirin, dan heme, serta gangguan metabolisme besi lainnya. Yang ketiga, normositik. Pada anemia normositik, ukuran sel darah merah tidak berubah. Ini disebabkan kehilangan darah yang parah, meningkatkan volume plasma secara berlebihan, penyakit-penyakit hemolitik, gangguan endokrin ginjal, dan hati. Kemudian gejala anemia. Gejala anemia ada 5, dengan biasanya disebut dengan 5L, lesu, lelah, letih, lemah, dan lalai. Nah, tahukah kamu dari data yang ada diketahui 1 dari 4 remaja putri mengalami anemia. Bagi remaja putri yang terkena penyakit ini akan sering mengalami pusing, pandangan mata berkunang-kunang, gampang mengantuk, dan sulit berkonsentrasi. Akibatnya yaitu menurunkan kemampuan belajar, malas beraktivitas, daya tahan tubuh lemah, mudah terserang penyakit. Bahkan nantinya saat dia sudah menikah beresiko lebih tinggi saat hamil dan melahirkan. Penyebab dari anemia. Masa pubertas remaja putri ditandai dengan munculnya menstruasi atau yang disebut haid, yang terkadang mengalami pendarahan berlebih, yang menyebabkan kurangnya kadar sel darah merah, terjangkitnya cacingan, kekurangan asupan protein, asam folat, vitamin B12, dan zat besi, faktor genetik atau keturunan, terkena penyakit yang kondisinya kronis, penderita kanker, ginjal, atau gagal hati. Anemia terjadi karena beberapa faktor, antara lain yaitu pendarahan karena haid, penyakit infeksi, penyakit kronik, aktivitas fisik, dan paling umum adalah karena ketidakcukupan asupan zat besi di dalam tubuh.
Salah satu akibat dari mengkonsumsi makanan yang menghambat penyerapan zat besi tersebut atau inhibitor, contohnya tanin dan oksalat. Tetapi zat besi dapat juga diserap dengan apabila mengkonsumsi makanan sumber enhancer seperti vitamin C. Sebagian besar anemia disebabkan oleh kekurangan satu atau lebih zat gizi esensial atau zat besi, asam folat, dan B12 yang digunakan dalam pembentukan sel-sel darah merah. Anemia bisa juga disebabkan oleh kondisi lain seperti penyakit malaria, infeksi cacing tambang. Nah, dampak kekurangan dari zat besi yang pertama, menurunkan daya tahan tubuh. Yang kedua, menurunkan kemampuan berpikir atau konsentrasi prestasi belajar. Yang ketiga, menurunkan tingkat kebugaran tubuh dan produktivitas. Selanjutnya, ada pun pencegahan dari anemia. Seperti makanan yang dianjurkan, yang pertama itu dari suplemen. Kita bisa menambahkan penambah zat besi, vitamin B12, asam folat sesuai dosis, dan vitamin C. Yang kedua, makanan mengandung zat besi, seperti bayam, daging, dan kacang-kacangan. Lalu, vitamin B12, seperti kepiting, kerang, ikan salmon, daging, tempe, tahu, dan susu. Dan yang terakhir yaitu asam folat, sayur-sayuran hijau, seperti bayam, selada, ikan salmon, hati sapi, telur, dan nasi. Minum tablet tambah darah merupakan suplemen yang banyak mengandung zat besi dan asam folat. Anjurannya yaitu 1 tablet setiap minggu, diminum setelah makan, tidak bersamaan dengan teh, susu, kopi, makan buah yang mengandung vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Untuk anemia, faktor keturunan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau mendapat metode pencegahan yang lebih tepat. Nah, anemia juga dapat disebabkan komplikasi dari penyakit karena gigitan nyamuk, yaitu DBD dan malaria. Pencegahan bisa dilakukan dengan cara menghindari gigitan nyamuk maupun membasmi jentik-jentik nyamuk seperti menggunakan kelambu saat tidur, pemberian ABT atau fogging atau yang disebut seperti pengasapan. Nah, adapun pengobatan dari anemia, yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang, terutama tinggi protein dan kaya zat besi. Kedua, makan buah dan sayur yang kaya akan vitamin C, E, dan A. Yang ketiga, minum tablet tambah darah secara teratur. Dan yang keempat, cari diagnosis dan pengobatan yang lebih tepat ke dokter maupun ke ahli gizi. Berikutnya ada life tips. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan terkait anemia. Kedua, mengkonsumsi makanan zat tinggi besi dan kaya protein. Ketiga, makan makanan tinggi vitamin C. Keempat, menghindari minum kopi atau teh di waktu makan. Kelima, cukupi kebutuhan gizi sesuai pedoman gizi seimbang. Keenam, melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga secara teratur. Dan yang terakhir yaitu minum air putih sebanyak 8 gelas setiap hari. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.